Hai, kembali lagi sama gue di video kali ini. Kita mau ngebahas tentang Smart City Innovation. Nah, sebelumnya yang belum pernah nonton di channel ini, kenalin. Nama gue Risa Tirahayu dengan NPM 44192110012 dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Jadi video ini untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Bapak Haris Adiswantoro STMBA. Oke, gak perlu lama-lama, kita mulai videonya ya. Sebelumnya mau ngebahas deh, apa itu Smart City. Nah, Smart City itu atau kota pintar ya. Kota pintar ini adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif gitu, terus efektif, efisien. Gimana sih caranya? Nah, dengan cara itu menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan. Nah, sehingga meningkatkan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik gitu. Itu pengertian dari smart city-nya sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari smart city. Yang pertama itu ada interkoneksi antara bagian perkotaan. Nah, smart city ini menghubungkan antara communication network. Nah, eh, terus ada sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang gitu. Terus kayak interkoneksi antara bagian perkotaannya itu akan terwujud karena harus ada di karakteristik smart city-nya. Nah, yang kedua itu ada integrasi sistem informasi perkotaan. Nah, hal ini itu berkaitan dengan internet dan cloud computing untuk digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemennya. Nah, yang ketiga itu ada manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Nah, interkoneksi komponen perkotaan ini dan dukungan dari sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk untuk menjalankan perkotaan itu agar lebih baik gitu. Nah, yang keempat itu ada aplikasi ICT, di mana ICT itu Information and Communication Technology terbaru. Nah, Smart City ini eh, Smart City teori manajemen kota modern itu merupakan panduan untuk menekanin penetapan teknologi informasi yang canggih ke untuk manajemen perkotaannya dan layanannya. Itu akan sehingga memotivasi pemerintahnya, terus perusahaan dan orang-orang yang akan membuat inovasi atau gerakan pembangunan perkotaan menjadi smart city gitu. Nah, selanjutnya itu ada smart city konsep. Yang pertama itu ada smart economy. Nah, ekonomi itu merupakan salah satu pilar penopang pertama gitu. Nah, pengolahan ekonomi dari suatu daerah itu perlu dilakukan dengan cara lebih baik dan terkomputerisasi untuk menjadikan smart city gitu. Kayak implementasi dan penilaian smart city itu bagian dari smart economy, kayak yang meliputi dua hal. Yang pertama itu ada proses inovasi dan kemampuan daya saing untuk smart economy sendiri. Nah, yang kedua itu ada smart people. Nah, smart people itu yang pertama ada jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah atau perguruan tinggi gitu, yang mereka kayak berbasis
IT gitu, serta penerapan e-learning. Terus yang kedua itu adanya komunitas IT dan komunitas lainnya gitu. Terus yang ketiga itu adanya peranan masyarakat dan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, yang ketiga itu ada smart government. Nah, smart government ini merupakan salah satu atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahannya. Nah, adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu diterapin dalam mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi agar layanan publiknya itu menjadi lebih baik gitu. Nah, yang empat itu ada smart mobility. Nah, smart mobility ini merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Tuh. Nah, pada mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart. Nah, itu sehingga diharapkan terciptanya layanan publik untuk transportasi dan mobilitas itu menjadi lebih baik, serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi kayak misalkan macet, terus pelanggaran lalu lintas atau polusi gitu. Nah, yang kelima itu ada smart environment. Nah, ini merupakan bagian dari smart city juga ya, yang menghususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Gimana sih kriteria penilaian di uh, menciptakan lingkungan yang pintar tuh? Nah, ini tuh mencakup kayak proses kelangsungan dan kelolahan sumber daya yang baik gitu. Nah, gimana cara wujudinnya? Nah, itu perlu adanya keberagaman terapan aplikasi dan komputerisasi dalam bentuk sensor network, terus kayak ada well sensor network, jaringan komputer, terus kecerdasan buatan gitu kayak data system, mobile computing, terus sistem operasi paralel, terus ada image processing gitu. Nah, kayak beragam teknologi lainnya gitu yang terkait dengan pengolahan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada smart living. Nah, pada smart living ini apa sih syarat dan kriteria serta tujuan untuk memproses pengolahan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Nah, untuk mewujudin smart living ini ada tiga buah sub bagian yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dan informasinya. Terus yang kedua itu ada penyediaan sarana atau prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik. Kayak adanya sistem informasi geografis untuk penataan lokasi objek wisata, terus proses pemesanan tiket uh, masuk pariwisata atau kamar hotel secara online atau mobile. Nah, yang ketiga itu ada infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Nah, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, terus tersedianya jaringan internet yang memadai. Nah, selanjutnya itu ada Smart City di Singapura. Nah, ini menjadi contoh Singapura itu udah Smart City. Nah, Singapura itu merupakan salah satu negara maju di dunia memiliki konsep Smart City dalam perencanaan pembangunan kota-kotanya. Nah, Singapura itu dapat panutan yang pantas gitu, dalam hal smart mobile, terus safety healthy care, dan convenient
administration service. Nah, banyak dari negara smart city ini, nah Singapura ini telah mengidentifikasi gitu bidang-bidang utama yang memiliki dampak signifikan bagi warga dan masyarakatnya. Yang tadi yang pertama itu ada urban living di Singapura tuh udah konsepnya udah smart city. Yang pertama itu urban living. Nah, kenapa di Singapura itu urban living-nya bagus? Nah, dari kayak Singapura kan daerahnya kecil nih, tapi di negara ini tuh bisa nyediain tempat tempat tinggal dan tempat tinggal yang nyaman gitu bagi masyarakatnya. Sampai Singapura itu dijuluki menjadi kota paling layak huni di Asia. Melalui perumahan publik pintarnya atau yang dikenal itu perumahan HDB gitu. Kayak Marina Bay Sands. Nah, itu merupakan simpel nyata gitu. Simpel nyata bagaimana Singapura itu bangkit dari hamparan lumpur menjadi metropolis gitu. Nah, yang kedua itu di kenapa di urban living ini menjadi smart city karena dia tuh memanfaatkan drone gitu. Drone itu dimanfaatkan sebagai proyek yang dibangun untuk memandu rute perjalanan. Kayak ngebawa paket kiriman melalui langit-langit kota Singapura gitu. Nah, yang kedua itu ada food and healthy care. Nah, kayak kalian tahu kan, di Singapura itu tidak banyak lahan lingkungan. Misalnya lahannya itu terbatas di Singapura karena dia tuh daerahnya kecil. Nah, tapi di Singapura itu memproduksi bahan-bahan makanan itu melalui praktek pertanian. Tapi kan karena lahannya kecil, Singapura ini mempunyai solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, ternyata si Singapura ini berinovasi nih melalui menciptakan kebun di atas awan. Nah, Singapura ini telah mengembangkan taman vertikal namanya. Taman vertikal yang memungkinkan dapat melakukan praktik pertanian tanpa sinar matahari dan tanpa tanah sebagai media pertumbuhannya. Nah, taman vertikal ini dengan menggunakan teknologi yang canggih dengan melakukan beberapa manipulasi yaitu mengontrol suhu udara, kelembapan, durasi cahaya, terus ada panjang gelombang cahaya, oksigen yang terlarut dalam air, karbon dioksida, dan sebagainya. Nah, taman vertikal ini merupakan solusi bagi pembuatan taman pada lokasi yang terbatas, terus ketersediaan lahan. Nah, pada ruangan taman vertikal ini sirkulasi udaranya mengalir melalui dedaunan dan celah batang-batang dari tanaman itu sendiri. Nah, Singapura juga berhasil menemukan cara baru untuk menampung dan memberi makanan yang sehat dan bergizi. Tuh. Contohnya itu ada petani namanya Mark Wong itu telah membangun teknologi yang dapat digunakan untuk memonitori kebutuhan nutrisi dari seseorang. Nah, para ahli itu berbagi bahwa aplikasi yang menyertainya itu menarik data dari perangkat yang dapat dipakai dan algoritma aplikasi dengan menghitung nutrisi khusus yang disesuaikan untuk individunya. Nah, yang ketiga itu ada Tech Kids Programming, di mana uh, orang tua dan guru itu tidak perlu khawatir gitu tentang anak-anak yang sering menggunakan screen time untuk mengenali teknologi. Nah, itu juga mengurangi penghalangan untuk menggunakan teknologi. Karena apa? Karena mereka itu tidak perlu perangkat lain yang mahal untuk menjalankan robot.
permainan ini dapat memicu pemikiran dan kreatif bagi anak-anak, yaitu dapat berpikir cara memecahkan masalah dan mencoba konsep trial error. Nah, ini tuh uh, namanya robot Kibo. Nah, robot Kibo ini merupakan alat pembelajaran yang dibuat oleh Kinder Lab Robotik yang ada di Singapura. Tuh. Yang keempat itu yang paling penting ada safety. Nah, layanan banyak layanan keuangan di Singapura itu sudah smart gitu. Ada namanya teknologi blocking chain. Nah, apa sih teknologi blocking chain ini? Nah, teknologi blocking chain ini adalah salah satu teknologi yang tidak menggunakan pihak ketiga dari suatu proses penukaran data yang menjadi proses transaksi. Nah, kayak sederhananya itu kayak kalian membeli sesuatu nih di toko untuk tapi kalian menggunakan pembayaran menggunakan debit card. Nah, maka pihak toko itu akan percaya saldo Anda yang kalian masukin ke rekening kalian itu. Nah, pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah perusahaan bank yang sebagai penghubung pembeli dan penjual. Teknologi blocking chain ini menjadi solusi untuk dapat mengurangi korupsi gitu. Terus yang kelima itu ada learning through nature. Nah, di mana masyarakat ini dapat melihat hewan atau tumbuhan yang menarik melalui aplikasi namanya SG Bio Atlas. Nah, SG Bio Atlas ini adalah platform ilmu warga untuk pencinta alam gitu, pencinta alam yang digunakan berbagai penampakan keanekaragaman hayati gitu. Nah, ini digunakan untuk uh, aplikasi ini menggunakan informasi yang berasal dari kerumunan untuk memetakan distribusi flora dan fauna di seluruh Singapura. Nah, aplikasi ini dipersembahkan oleh National Park Board sebagai inisiatif dari Community in Nature. Gitu. Nah, yang keenam itu ada transportasi publik. Nah, transportasi publik di Singapura ini merupakan bentuk transportasi menjadi andalan bagi warga negara di Singapura. Kenapa? Karena transportasi di Singapura ini sangat efektif gitu diterapkan karena integrasi dengan tempat-tempat yang strategis. Setiap tempat-tempat strategis itu seperti kayak bandara internasional atau pusat-pusat perbelanjaan itu pasti ada transportasi publik kayak MRT gitu. Nah, untuk Smart City di video Smart City ini mungkin sampai sini aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Kembali lagi di video selanjutnya.